Felicia Fitri Damayanto, saya mahasiswa Ilmu Komunikasi dari Universitas Selamat Riyadi Surakarta. Dalam video ini, saya akan menjelaskan rangkuman yang saya buat mengenai opini dan pendapat saya tentang new normal di area kampus. Selamat menyaksikan. Masih erat keterlibatan masyarakat dan lingkungan dalam menghadapi pandemi ini. Semakin hari, semakin timbul beragam cara untuk melawan COVID-19. Mulai dari edukasi dan ajakan untuk stay at home, work from home, social distancing, physical distancing, penerapan PSBB, hingga lockdown lokal oleh masyarakat setempat kerap kali mewarnai kehidupan sosial selama masa pandemi ini. Selama 2 bulan menerapkan physical distancing atau upaya untuk jaga jarak, ini berdampak pada keuangan negara. Kondisi terpuruknya perekonomian negara ini membuat pemerintah harus putar otak dan pindah haluan dalam merumuskan kebijakan agar dapat memulihkan perekonomian Indonesia. Cara yang dilakukan salah satunya adalah pemerintah kembali membuka toko, kantor, sekolah, universitas, mal, hingga UMKM. Tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan, yakni dengan kata lainnya adalah kita akan hidup berdampingan dengan COVID-19 di bawah protokol kesehatan dalam suatu tatanan new normal. Beberapa waktu yang lalu, setelah saya lama tidak memasuki area kampus, saya kembali ke sana. Dalam area kampus saya ini masih terlihat sama seperti terakhir kali saya ke sana. Dengan kata lainnya, tidak ada masalah dengan kebersihan dalam area kampus. Lalu, pada area kampus saya ini, tentunya sudah menerapkan protokol kesehatan new normal, yakni berupa penyemprotan desinfektan, menyediakan sarana tempat cuci tangan di semua area gedung, dan juga setiap orang yang masuk wajib dicek suhu tubuh di semua pintu masuk sebelum memasuki lingkungan kampus. Bahkan, di dalamnya kita juga harus tetap menggunakan masker. Pernah sekali saya bertemu dengan teman saya yang tidak mengenakan masker, lalu dengan sigap satpam kampus yang sedang berkeliling menegur teman saya untuk mengenakan maskernya. Menurut saya, ini adalah salah satu upaya yang baik dan tegas, karena tidak hanya tulisan atau edukasi yang didapat selama daring saja, ini merupakan tindakan nyata bahwa penggunaan masker demi pencegahan COVID-19 ini memang harus ditindak tegas, sigap, dan juga cepat, seperti contoh yang saya utarakan tadi. Jika hal ini terus ditaati dan dijadikan suatu kebiasaan, menurut saya, new normal dalam kampus dapat segera terlaksana dengan baik dan benar. Tetapi kembali lagi dengan pribadi masing-masing tentunya. Jika kita sadar dan menyayangi diri sendiri, sudah pasti kita akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Dengan sudah adanya protokol yang ketat dijalankan di dalam kampus, saya pikir upaya pemerintah yang berangsur-angsur kembali membuka sekolah maupun universitas adalah suatu tindakan yang benar. Karena menurut saya, menjalani kuliah secara daring atau online bukanlah hal yang benar-benar dapat diandalkan. Pada dasarnya, mahasiswa menjadi lebih sulit memahami materi. Belum lagi jika ada mereka yang mungkin rumahnya jauh dari sinyal dan sebagainya. Nah, COVID-19 ini memang telah mengubah semua sendi-sendi dan tatanan negara. Semua aktivitas dilakukan secara online karena diterapkannya larangan keluar rumah dan menjaga jarak agar dapat memutus mata rantai penyebaran virus. Tidak juga tatanan negara, tatanan pendidikan pun juga berubah. Saat ini, sistem pendidikan dan pengajaran diubah menjadi online dengan menggunakan aplikasi jaring sosial. Hal ini dianggap sangat membosankan dan saya rasakan sendiri. Saya juga kerap kali mendengar keluh kesah teman-teman saya baik yang satu kampus dengan saya maupun yang berbeda kampus dengan saya. Kebanyakan yang dikeluhkan adalah hal yang sama, yakni mereka semua mulai merasa kebosanan dengan sistem perkuliahan online atau daring. Banyaknya tugas yang diberikan dosen dan rasa rindu bertemu dan beraktivitas di kampus seperti biasa adalah sebagian besar keluh kesah mereka. Mereka bilang, perkuliahan tatap muka lebih membantu banyak dalam memahami ilmu secara efektif. Teman saya yang pulang ke Solo dari universitas negeri di luar kota pun sering mengeluh akibat mendapat banyak tugas dari dosen.
Semua dosen memberi tugas yang sangat banyak, membuat ia kebingungan dan kadang tugas itu diberikan melebihi kapasitas juga. Kadang, belum menyelesaikan tugas satu, sudah ada tugas yang lainnya, menjadikan ia kebingungan untuk membagi waktu antara mengerjakan tugas, perkuliahan, dan juga membantu pekerjaan orang tua di rumah. Lalu, teman sekampus saya yang pulang rumahnya yang berada di luar kota pun juga mengeluh karena rumahnya susah sinyal. Banyak sekali materi yang tertinggal sehingga kadang-kadang tidak tersampaikan secara jelas ilmu dari dosen kepada dirinya. Belum lagi, ia harus setiap hari menyediakan kuota karena kuliah online sangat memakan lumayan banyak kuota juga. Tetapi adanya kuota menjadi tidak ada artinya apabila daerah rumahnya tetap tidak ada sinyal yang memadai. Banyak teman saya yang lebih memilih berkuliah tatap muka karena dianggap lebih hemat dan juga lebih efisien serta efektif. Saya pun mengakui juga bahwa berkuliah tatap muka memang lebih efisien. Karena jika dibanding dengan kuliah melalui online, kita harus menunggu dan menyesuaikan jadwal yang kadang-kadang molor atau bahkan perkuliahan ditiadakan tiba-tiba. Sedangkan jika kita melalui tatap muka, kita bisa mengatur waktu dan lebih terstruktur. Lalu, kendala berupa uang saku dan kuota internet juga bukanlah kendala yang sederhana. Pasalnya banyak berita tentang penurunan jam kerja dan juga tindakan PHK besar-besaran yang menyebabkan sulitnya perekonomian di dalam keluarga, sehingga kuota internet dan uang saku bukan menjadi hal yang dikesampingkan. Sedangkan setiap minggunya kita harus membeli kuota untuk menjalani kuliah online. Jika kita berkuliah melewati aplikasi Zoom, dalam sekali pertemuan, perkuliahan menghabiskan kuota sebesar 1,5 GB atau lebih hanya untuk satu mata kuliah dalam sehari. Bayangkan jika dalam satu minggu, maka akan lebih banyak kuota internet yang terpakai. Kabar adanya new normal dengan kembali dibukanya sekolah maupun universitas atau tempat umum juga, ini menjadi kabar yang sangat baik bagi mahasiswa. Kabar ini menjadi udara segar bagi mahasiswa juga. Karena mahasiswa sudah tidak sabar akan melepas rindu dalam bangku perkuliahan mereka. Semua mahasiswa pun juga akan kembali melakukan aktivitas sebagaimana dulu mereka lakukan. Perkuliahan dan proses belajar mengajar di kampus adalah salah satu cara efektif agar ilmu yang dosen berikan dapat tersampaikan secara jelas dan dengan waktu yang telah terstruktur. Kendala-kendala kecil tersebut merupakan salah satu bukti nyata bahwa kuliah melalui daring adalah suatu kesulitan bagi mereka yang tidak memiliki akses yang memadai. Oleh karena itu, dibuka kembali universitas ini adalah suatu jalan yang baik dan merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam menghadapi new normal. Tidak hanya pemulihan ekonomi saja, namun juga pemulihan kegiatan belajar mengajar yang sesungguhnya, agar mahasiswa tidak kesulitan dalam meraih ilmu yang seharusnya diraih dalam bangku pendidikan tinggi. Nah, diharapkan nantinya new normal dalam lingkungan kampus ini selanjutnya akan terus dapat mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, serta seluruh mahasiswa maupun masyarakat kampus dapat secara sadar menerapkan upaya pencegahan COVID-19 dengan sebagaimana mestinya. Dengan begitu, kita selaku mahasiswa maupun masyarakat lain dapat dengan siap dan sigap menyambut tatanan new normal yang diterapkan dalam seluruh perguruan tinggi. Terima kasih telah menyaksikan video tentang opini saya mengenai new normal. Semoga new normal ini adalah pilihan terbaik untuk kita semua. Jangan lupa tetap menggunakan masker dan semoga sehat selalu. Bye-bye.